Iya, jadi gini abang, jangan lagi sebut Allah, ya. Karena Allah itu kan sesembahannya bangsa Arab atau sesembahannya agama Islam. Sementara Bapak melarang kita di Keluaran 23:13 tidak boleh menyebut nama ilah bangsa-bangsa, termasuk nama ilah sesembahan bangsa Arab atau pencipta. Makanya Bapak Yahweh melarang kita untuk tidak menyebut nama ilah bangsa-bangsa lain, termasuk nama ilah yang disembah oleh bangsa Arab, yaitu Allah. Sementara tadi abang mengaku Katolik tapi menyembah Allah Bapa. Tidak pernah para nabi, para rabi memperkenalkan nama Tuhan, nama Sang Pencipta itu Allah Bapa. Tetapi mereka memperkenalkan nama Tuhan itu adalah Yahweh Yeshua. Dialah Sang Pencipta abang, bukan Allah Bapa. Dan nama yang benar dari Yeshua HaMashiach, dari Yesus Kristus adalah Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus itu nama buatan Romawi, itulah namanya Helenisasi. Terima kasih Bang Angga. Sudah paham abangku? Ini abang tidak akan dapatkan ini di gereja ini. Karena apa? Pendetamu juga sudah didoktrin. Oh, para rasul itu sudah menulis dalam bahasa Yunani. Mereka sudah mengubah nama Yeshua HaMashiach menjadi Yesus Kristus. Tidak ada buktinya. Jadi sekarang ini kita harus kembali kepada ajaran mula-mula. Ajaran mula-mula dari para rabi, yaitu para rasul ya. Para rabi. Rabi Saul, Rabi Yohanan, Rabi Matai, Rabi Lukas yang disebut Luka. Dan semua rasul-rasul atau rabi-rabinya Yeshua HaMashiach. Jadi Bang, mari kembali kepada ajaran kitab suci kita dari Israel untuk menyebut namanya dengan benar. Makanya Yeshua HaMashiach mengajarkan kita doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Kuduskan namanya. Jangan kamu sebut dengan ilah, sesembahan ilah-ilah bangsa-bangsa. Sudah paham abang? Baik. Terima kasih. Jadi pemahaman orang kakak ini sekarang, jadi kakak mengakui bahwa mengakui itu nama Yesus Kristus ya, atau tidak? Yesus Kristus itu nama aslinya, nama yang benar adalah Yeshua HaMashiach. Jadi kakak mengakui itu juga walaupun dari Roma ditentukan itu atau bagaimana? Iya, tapi kan kita sudah tahu nama yang benar, nama aslinya. Orang Romawi lah yang membuat nama Yeshua HaMashiach menjadi Yesus Kristus. Sekarang kan abang sudah tahu nama yang benar. Nama yang asli itu siapa? Ya berarti sekarang kan kakak tidak mengakui bahwa itu Yeshua HaMashiach itu betul-betul datang ke dunia sebagai putra Allah atau bagaimana? Bukan putra Allah abang, putra Elohim. Saya mengakui karena sudah terbiasa dengan Allah karena di Indonesia kita kan. Iya, jadi gini abang, jangan lagi sebut Allah, ya. Karena Allah itu kan sesembahannya bangsa Arab atau sesembahannya agama Islam. Sementara Bapak melarang kita di Keluaran 23:13 tidak boleh menyebut nama ilah bangsa-bangsa, termasuk nama ilah sesembahan bangsa Arab atau agama Muslim. Jangan disebut itu, Bapak sudah melarang. Nah, kalau soal Yeshua HaMashiach saya sangat percaya. Dia adalah Elohim Bapa itu sendiri. Dialah Sang Pencipta itu sendiri yang pernah datang ke Israel, yang pernah memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sangat percaya abang, bahwa Elohim Bapa Sang Pencipta itulah yang datang ke dunia untuk memberikan kita keselamatan kekal. Saya sangat percaya itu. Cuman di sini bang, saya memberitakan namanya yang benar, namanya yang kudus. Karena selama ini namanya disembunyikan, namanya dikaburkan, supaya abang mengenal nama yang benar. Karena apa bang ya? Nama itu bukan hanya sekedar panggilan ya. Nama itu bukan hanya sekedar panggilan, tetapi ya, nama itu juga mencerminkan karakter
karakter dan perjanjian serta identitas. Jadi menghapus nama Yahweh Yeshua atau mengubah nama Yahweh Yeshua menjadi Allah Yesus, ya, itu menghapus identitas Tuhan yang sejati. Terima kasih Bang Angga. Sudah paham Bang? Contoh namamu Stefanus Gulo, ini nama yang benar ya Bang ya, namamu ya. Ya. Stefanus Gulo Hayo. Yuk. Nah, terus diubahlah namamu menjadi, terus adalah orang ya, di kampungmu itu ada yang gak suka sama kamu. Lalu diberitakanlah sama orang, namamu Stefanus Gulo, terakhir dibilanglah, namanya itu adalah Stefan Gulang. Namanya Stefan Gulang. Apakah itu menghormati kamu atau malah menghina kamu, Bang? Baik. Saya paham yang disampaikan ke kakak. Udah saya paham sekarang. Good. Terima kasih ya, Bang. Jadi, haleluya. Jadi sekarang Yeshua HaMashiach itu bahwa itu kan kalau kekristenan itu kan konsep Trinitas kan. Itu yang tidak ada Trinitas di dalam kitab suci ya Bang? Nah ini sekarang yang menjadi pertentangan Kak. Jadi makanya saya tadi saya sampaikan bahwa konsep kekristenan itu selalu itulah Trinitas itu. Walaupun tidak ada di dalam kitab suci, tapi yang diimani oleh para pendahulu setelah Yesus, para rasulnya dulu abad-abad pertama itu tidak langsung diterangkan dan sudah dibela oleh bapak-bapak gereja itu. Jadi Allah Bapa, oke lah, kalau saya katakan Allah Bapa karena sudah bahasa Indonesia dia, Yesus inilah sekarang dalam kitab suci, berarti orang kakak ini tidak mengakui yang namanya Tritunggal itu, Trinitas. Atau bagaimana? Betul. Tidak kedengaran Kak, tidak kedengaran. Oh ya, begini Bang. Kamu tahu nggak syahadat atau iman kredo orang Israel itu apa? Saya belum pelajari itu soalnya. Nah itu dia Bang, makanya harus baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu berurutan. Kitab suci yang dari Israel itu harus dibaca sungguh-sungguh. Kredo imannya Israel itu apa Bang? Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah iman kredo orang Israel. Dan kita harus mengikuti itu. Karena apa? Kitab suci kita ini dari Israel. Ini dari Israel ini. Bukan dari Arab, bukan dari Yunani. Jadi kredo iman kita itu adalah Yahweh itu Esa. Efesus 4:5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Bukan Trinitas. Kitab suci mengajarkan 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Wahyu 22. Satu kata saja kalian tambahkan, kalian kurangi dalam kitab suci ini, terkutuklah dia. Nah, sementara di dalam kitab suci ini Kejadian sampai Wahyu tidak ada tertulis Trinitas. Lalu kalian bilang Elohim itu Trinitas. Oh, itu sangat menyesatkan sekali. Menyesatkan sekali. Baik. Oke Kak, oke. Saya paham sekarang bahwa konsep orang kakak ini tidak mengakui yang namanya Yesus Kristus sudah datang ke dunia, kan begitu ya? Oh ampun dah, kenapa nggak nanggak Bang? Namanya yang benar Yeshua HaMashiach, dan saya sangat percaya Yeshua HaMashiach adalah Elohim Bapa, Sang Pencipta yang datang ke dunia menyelamatkan umatnya. Sudah paham? Ya. Nah, tapi saya tidak mengikuti Trinitas. Karena apa? Dulu saya dari Trinitas. Tetapi waktu saya masih mengimani Trinitas, pikiran saya berkecamuk karena saya manusia yang berakal. Saya manusia yang kritis. Tuhan kok Trinitas, 3 pribadi.
Lah kalau dia tiga pribadi, Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, anak bukan Roh Kudus bukan semua. Lalu berarti ada tiga dong. Ya kan? Berkecamuk pikiran ini gimana ini, ya kan? Karena kita ini nggak boleh asal manggut-manggut. Pendeta ngajarkan, pokoknya kalau tidak Trinitas sesat. Itu kalau orang yang percaya kepada doktrin-doktrin buatan manusia. Pokoknya kalau bukan Trinitas, bukan Tritunggal, itu sesat. Sementara kalau kita tanya, emang kamu tahu siapa pencipta Tritunggal? Nggak tahu. Siapa pencetus Tritunggal pertama sekali? Nggak tahu. Semua nggak tahu. Hanya ngikut-ngikut doang, Bang. Itu namanya bak kebo yang dicucuk hidungnya. Kita itu, Bang, manusia yang berakal. Harus mencari tahu. Bukan asal manggut-manggut. Begini, Bang, ya. Abang tahu nggak pencipta Tritunggal itu siapa, Bang? Enggak. Ya itu bukan diciptakan, dia yang ada. Bukan Yang diciptakan mencetuskan itu. kata Tritunggal pertama sekali, Abang tahu siapa? Itu Tuh kan bingung kan, Bang? Nah, aku itu bilang kan teman-teman, sudah dalam nggak konsep tahu dia kata. siapa. Kak, tahu itu kalau konsep Tritunggal itu dan ditetapkan oleh Gereja Katolik, Pak. Kak, di konsil-konsil. Saya tidak tahu juga konsilinya karena saya bukan mempelajari secara khusus itu. Jadi gini, Abang, supaya Abang paham. Saya kasih tahu sama Abang. Saya dulu Tritunggal. Saya di STT itu mempelajari Tritunggal. Jadi saya sangat paham Tritunggal, saudaraku, ya. Jadi jangan kalian bilang, oh Mikana itu nggak paham Tritunggal. Saya paling paham. Karena saya sangat paham lah, makanya saya tinggalkan itu. Ya. Tolong tutup pintunya, sayang. Stefan, pintunya tutup, sayang. Jadi gini, Abang, ya. Banyak orang-orang Tritunggal nggak tahu konsep Tritunggal itu seperti apa. Hanya ikut-ikutan. For your info, Abang, pencetus Tritunggal pertama sekali itu adalah Tertullianus di abad kedua. Tertullianus ini dibesarkan berdasarkan kebudayaan pagan kafir Yunani, ya. Kamu tahu nggak Yunani itu penyembah banyak dewa. Dewa tertinggi itu adalah dewa Zeus. Kemudian ada dewa Poseidon, dewa Hermes, Dewi Athena, dan lain sebagainya. Sebentar, Kak. Tertullianus. Entar, Kak, ya. Apa Saya lagi? belum sungguh mempelajari, pernah saya dengar ini bahwa sudah dikutuk itu Tertullianus itu, Kak. Nah, padahal dia pencetus Tritunggal, Bang. Kenapa dikutuk? Aduh Ya, Tuhan, tapi karena tolong. kalau nggak salah itu karena dia membedakan hakikat Allah dengan Yesus. Padahal antara Yahweh itu katakanlah dalam kitab perjanjian lama dengan Bukan, Bang. Yesus Kamu itu tahu nggak satu kenapa dia hakikat. dikotok? Kenapa? Karena dia sudah beralih ke Montanisme. Bapak kalian yang sudah mencetuskan Tritunggal itu sudah beralih ke Montanisme, Bang. Aduh, kok belum tahu? Kamu tahu nggak kenapa Tertullianus dikotok? Karena dia sudah meninggalkan doktrin buatannya sendiri dan beralih ke Montanisme. Kamu tahu nggak sekte Montanisme itu apa? Montanisme itu yang mempercayai bahwa Roh Kudus sudah datang dalam rupa perempuan. Itulah Abang kurang belajar, mohon maaf ya. Jadi Ya, memang pencetus Tritunggal itu pertama sekali adalah Tertullianus. Kenapa dia dikutuk oleh bapak Tritunggal? Karena dia sendiri sudah meninggalkan doktrin buatannya, Bang. Tetapi yang mencetuskan pertama sekali kata Tritunggal, ya, Tritunggal. Dari kosakatanya aja udah salah. Mana ada tri itu tunggal? Ya kalau tri itu ya jamak lah. Iya, tapi yang Teman-teman lebih coba tepatnya- cerna dulu, teman-teman. Dari kosakatanya aja sudah salah. Tritunggal. Mana ada Tritunggal? Tri itu ya jamak. Makanya di mana-mana nggak ada Tritunggal yang tak linglung. Karena apa? Bukan berdasarkan kitab suci. Coba bagaimana coba menyatukan yang namanya tri itu jamak tapi disebut tunggal. Nah, inilah Kak konsep begini ya. Konsep itu Bapa itu dalam perjanjian lama itu kan Bapa
dikatakan sebagai Bapa atau Yahweh itu yang tidak bisa disebutkan oleh bangsa Israel atau Yahudi itu tidak bisa kan disebutkan. Jadi dalam bahasa kita Indonesia ini dikatakan sebagai Bapa. Itu konsep Bapa itu adalah dalam balik kitab suci itu pencipta segala sesuatu. Karena dia datang ke dunia karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi dia datang ke dunia mewahyukan diri atau berinkarnasi melalui diri Yesus Kristus. Nah, makanya nanti konsep ada Namanya panggil yang benar Bang, Yeshua HaMashiach. Kan kamu sudah tahu namanya yang benar, Yeshua HaMashiach. Oke, saya ikuti alur pemikiran. Bukan mengikuti saya, ikuti kehendak Bapa di surga, namanya itu dikuduskan ya. Ya, itu konsep kakak, tapi kan saya ikuti sekarang ya. Konsep saya, kan Yeshua HaMashiach mengajarkan dikuduskanlah namamu. Iya, saya mengerti. Oke lah. Itu kita ikuti. bukan saya yang mengatakan, tapi itu ajaran Jadi, kitab suci. Allah Bapa itu datang ke Aduh, dunia Allah Bapa lagi. Allah itu sesembahan orang Arab. Kenapa kamu sebut-sebut Bang? Oke, Bapa dalam konsep Elohim Bapa. atau Elohim Bapa itu. Karena belum terbiasa gitu ya. Elohim Bapa dalam perjanjian lama datang ke dunia mewahyukan diri menjadi putra. Itulah Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach Bang, Yeshua HaMashiach. Iya, Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach itu kan melalui. Enggak ada atau namanya yang benar Yeshua HaMashiach Bang. Ya, bagaimanapun kakak itu karena sudah juga kami imani itu mengenai itu kan dari Roma Katolik atau Iya, makanya Katolik, itu buatan kan. Roma, sementara Jadi kitab harus suci paham dari juga orang Israel. kakak. Itulah Kita kenapa kan pusat berdiskusi. Katolik itu dari Roma, di Vatikan. Karena apa? Kalian mengikuti Romawi, orang Yunani, bukan mengikuti kehendak saya Bapa di paham, surga. saya paham. Oke, saya ikuti. Itu kan datang ke dunia dalam Yeshua HaMashiach atau dalam konsep iman kami itu adalah Yesus Kristus. Betul kan? Lalu ketika dia datang bersama para muridnya dan sudah mati, dia bangkit kan? Yeshua HaMashiach yang mati dan bangkit. Ya, betul. Oke lah, kita ikuti. Yeshua HaMashiach bangkit bersama para rasulnya. Nah, setelah dia bangkit ke surga, makanya para murid pada takut, dan itu dalam Injil Sinoptik itu kan, di 4 Injil itu Matius, Markus, Yohanes dan Lukas cerita tentang Gini Yesus aja Bang, bahwa gini sudah aja Bang. bangkit. Yesus lagi. Yesus itu nama aslinya Yeshua. Jangan kamu panggil nama buatan orang Romawi, orang Yunani. Nah gini, saya tanya dulu sama Abang. Kan Abang percaya nggak Yeshua HaMashiach adalah Elohim Bapa itu sendiri? Saya percaya itu masih konsep sama kita. Percaya. Ya. Nah kalau gitu Bang, Abang ini bukan Tritunggal lagi. Nah, itu tadi yang masalah terang. Abang tahu nggak konsep Tritunggal? Tertullianus mencetuskan ya kata Tritunggal pertama sekali. Dia mengkonsep bahwa Theos itu 3 pribadi ya, 3 hakikat, 3 pribadi, 1 substansi ya. Jadi Bapa Salah bukan itu, Pak. anak loh. Salah Tritunggal konsepnya itu, buatan makanya Tertullianus ditutup. itu seperti ini ya. Una substantia tres personae. 1 substansi dalam 3 pribadi atau 3 pribadi dalam 1 substansi. Makanya Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Anak bukan Bapa. Jadi Yeshua HaMashiach bukan Bapa. Nah, kalau kamu mengatakan Yeshua HaMashiach Bapa, kamu sudah melanggar Tritunggal. Kamu bukan Tritunggal lagi. Tetapi kamu sudah mengikuti kitab suci dari Israel bahwa memang Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh itu sendiri, saudaraku. Jadi gini, yang tidak ada dalam ajaran kitab suci tinggalkan ya. Tritunggal nggak ada, Unitarian nggak ada, Saksi Yehova nggak ada ya. Saksi Yehova itu Unitarian. Terus Mormon nggak ada, tinggalkan. Ngapain kamu ikuti doktrin-doktrin buatan manusia? Ikutilah ajaran kitab suci dari Israel itu. Gitu aja Bang, simpel. Ngapain kamu ribet-ribet ngikutin Tritunggal lah, Trinitas lah, segitiga mata kaki lah, segitiga mata satu lah, segitiga bolong lah, entah apa-apa. Kenapa harus diikuti itu? Karena ini nih, saya tunjuk nih sahabat. Abang pernah lihat gambar ini enggak?
Ini bang. Ini. Mana dia? Nih. Mana lagi dia gambar-gambarnya? Nih, abang pernah nggak gambar-gambar ini segitiga bolong? Nih, ini segitiga bolong. Karena apa? Banyak bolong-bolongnya. Sini 1, 2, 3, 4. Pernah lihat? Ya, Hah? ya, ya. Terus ada lagi segitiga bolong versi timur. Ini versi barat. Ini versi barat, ya. Ini versi barat. Terus versi timurnya udah kehapus ya. Terus ada lagi nih gambarnya satu kepala, satu pribadi, 3 kepala. Nih, ini trinitas semua ini. Terus ada lagi Ya. nih. Halo kak, kak. Pernah lihat ini? Ya, Ini ya, buatan ya, Tritunggal ini, bapak-bapak Tritunggal kalian ini. Masa membuat Tuhan seperti ini, satu pribadi 3 kepala memegang segitiga lagi? Saya mau terangkan sedikit kak mengenai gambar-gambar itu karenanya. Halo. Saya sudah tahu semua itu gambar-gambar itu. Jadi begini kak, itu kan hanya penggambaran itu. Kenapa kamu gambarkan Tuhan seperti ini, satu badan, 3 Iya, kalau kepala? diucapkan pendekatan kata-kata hanya pendekatan itu kak. Lah mana ada Tuhan seperti ini? Mikir dong bang, mikir yang cerdas ya. Ini sudah zamannya canggih, jangan lagi mau dibodoh-bodohin oleh Ya, Tritunggal. tapi kan Allah itu kan nggak bisa kita Nggak pahami ada secara Allah, orang sempurna. Israel tidak pernah menyembah Allah. Atau Yesus Hamasiah itu tidak bisa kita pahami manusia 100% sempurna. Nah, kalau tidak bisa Kalau bisa dipahami, kita kenapa pahami digambarkan 100%, seperti ini? Kalau tidak jadi bisa orang dipahami, menggambarkan terus itu kenapa digambarkan kebanyakan. seperti ini? Katanya tidak bisa dipahami, tapi kenapa orang-orang Tritunggal menggambar Tuhan seperti ini? Justru itu penggambarannya kak. Lah katanya nggak bisa dipahami, kenapa digambarkan seperti ini? Menggambarkan itu mendekatkan bahwa itu hubungan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya ini namanya sudah membuat Itu udah Tuhan enggak. dengan logikamu Bukan sendiri. lagi itu gambar hoax itu, bukan benar lagi itu. Lah ini dari Tritunggal, ini yang buat ini Tritunggal. Iya, Terus ada tapi lagi saya Tritunggal kurang mata tahu. satu lagi. Tidak kita imani itu. Loh, terus kamu nggak imani nih segitiga Tritunggal segitiga mata satu ini? Mana dia? Oh, alah. Nih, jadi kamu nggak mengimani Tritunggal segitiga mata satu? Kamu tahu nggak Itu- kalau Tritunggal itu segitiga sudah saya mata satu katakan ini? tadi. Kalau kata orang Hanya Yahudi untuk- ini adalah gambar setan. Entah bagaimanapun gambarnya kan itu hanya untuk Simbol menggambarkan. Baphomet. Sebenarnya itu hanya gambar. Kalau Allah yang apa itu sebenarnya tidak bisa kita samakan kita dengan Dia. Tapi manusia bisa menggambarkan itu. Ya lalu kenapa Dalam kalian menjelaskan. samakan Tuhan dengan segitiga mata satu? Ini Illuminati. Kalau bagi orang Yahudi ini simbol apa? Simbol angka 66. Makanya simbol segitiga mata satu itu simbol Baphomet, simbol setan. Entah apapun dia itu sudah saya sampaikan tadi kak. Halo kak. Iya. Itu hanya usaha manusia untuk menggambarkan karena dia adalah pencipta segala sesuatu. Manusia, pemikiran manusia itu terbatas, tak bisa 100%. Tidak boleh menggambarkan Tuhan dia seperti itu. menerangkan Udah lari Allah dari itu sendiri. ajaran kitab suci. Konsepnya sudah saya sampaikan begitu. Makanya Apakah sekarang pertanyaan saya, apakah kakak bisa memahami apa yang Allah ciptakan sejak dari dulu bahwa orang kakak sudah ada waktu itu? Jadi bukan orang Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam kitab suci ini. Yang hanya menciptakan untuk langit dan bumi menerangkan adalah kepada Elohim. manusia itu, Kak. Bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam kitab suci Israel bukan Allah yang disebut, tapi Elohim. Elohim itulah Yahweh Yeshua HaMashiach. Itulah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, nggak masalah sih. Nah, Dalam jadi di dalam kitab suci diajarkan Yahweh itu Esa. Wahyu Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 ya. Dan saya percaya, kenapa saya harus gambar oh matanya itu ada 3, ngapain? Oh matanya ada 1, ngapain harus seperti itu? Nggak ada dalam kitab suci bahwa Elohim matanya 1, nggak ada. Lalu kenapa digambar Elohim itu matanya 1? Baik, Tapi- itu tadi yang saya bilang, Kak. Ya, sebentar ya. Sepertinya kita ada agak di sini. Memang di situ konsepnya. Nah, jadi Allah itu Allah lagi, aduh Tuhan. Yahweh Yeshua HaMashiach yang
orang kakak yakini dalam kitab suci itu yang menjadi manusia itu dan bersama dengan Roh Kudus yang tahu rohnya. Jadi kan satu kesatuan itu sebenarnya. Tapi manusia bisa Tunjukkan di dalam kitab suci gini bang, kalau kamu berbicara itu berdasarkan dalil, jangan semua karangan, harus berdasarkan dalil di dalam kitab suci. sudah saya katakan dari awal, saya belum mengumpulkan dalil-dalilnya. Tapi Nah itu kalau begitu konsepnya. kenapa abang berani sekali mencetuskan atau menyimpulkan Elohim itu satu kesatuan lah, beginilah Saya bisa. begitulah. Saya bisa dengan logika kan. Logika, berarti kau paksakan logikamu Bisa. untuk memahami Tuhan sang pencipta itu, gitu. Iya, sekarang saya belum bawa dalilnya melalui kitab suci sebenarnya. Nah apa? makanya itu belajar dulu bang, baca dulu betul-betul Kejadian sampai Wahyu. Apa di situ yang diajarkan? Lalu kita imani. Para rasul aja mengajarkan bahwa Yeshua HaMasyiah adalah Elohim Bapa kita yang baik. Lalu kenapa Tritunggal bilang Yeshua HaMasyiah bukan Bapa? Itu sudah melenceng dari ajaran firman Tuhan yang ditunjukkan anaknya bang. Awas dulu, nanti diblokir kita karena nggak boleh anak-anak. Apa Awas dulu anaknya. nggak bisa anak kecil. Saya tanya dulu sama abang, mohon maaf bang. Abang sudah pernah nggak baca Kejadian sampai Wahyu? Apakah? Sudah pernah baca Kejadian sampai Wahyu berurutan sampai habis semua? Belum. Nah makanya baca dulu bang. Kita aja udah baca sampai 4 kali dari Kejadian sampai Wahyu belum tentu tahu, belum tentu paham. Apalagi abang nggak pernah baca. Tuhan itu Belum nggak baca. bisa dibahasakan dengan logika kita sendiri. Kita bisa mengenal Yeshua HaMasyiah itu dari kitab suci yang disebarkan para nabi dan para rasul. Karena itulah patokan ajaran kita, itulah patokan iman kita bang. Kita nggak boleh dengan sembarangan menyimpulkan Tuhan dengan pemikiran kita sendiri. Karena apa? Kitab suci mengatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri bang. Tapi andalkanlah menyebut sesembahan bangsa-bangsa lain bang. Nah Allah itu tadi sesembahan siapa bang? Itu kan bahasa Indonesia itu kan merujuk kepada Allahnya Islam kan memang. Ya memang. Bukan memang faktanya seperti itu. Menurut orang Quraisy, nama ilah mereka adalah Allah. Jadi kenapa kamu masih menyebut sesembahan orang Quraisy, orang Islam, ataupun orang Arab? Sementara Bapak sudah larang, jangan sebut itu. Tapi memanggil nama Bapak kalian nggak mau, yaitu Yahweh Yeshua HaMasyiah. Itulah keterbatasan bahasa itu kak. Bukan Kalaupun- keterbatasan bahasa, tapi karena abang nggak mau belajar dan nggak mau mengikuti kehendak Bapa di surga. Ya. Jadi begini kak. Jadi kalau saya tangkap ini orang kakak ini selalu merujuk ke kitab sucinya orang Israel ya. Ya, kitab sucimu dari mana? Itu yang ada nggak Alkitab di rumahmu? Ada nggak Alkitab? Ada. Nah, itu Alkitab itu kan terjemahan. Itu diterjemahkan dari mana itu? Nah begini. Jawab dulu bang, itu diterjemahkan dari mana? Jadi kita ada itu bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya kan ada. Iya, Alkitab itu kitab suci itu penulisnya siapa? Itu dari mana bang? Itu dari dulunya itu kan orang bapak-bapak gereja. Bapak gereja ini dari mana nih? Itulah dari Katolik kan. Oh, jadi orang Katolik yang menulis Alkitab itu? Iya kan begini kak. Ketika abad pertama para rasul Yesus bersama dengan Yesus dan para muridnya setelah Yesus mati sekitar atau tahun 70-an kan Yesus sudah mati. Yesus itu. Aduh, ini mengerti nggak sih? Kamu ngerti nggak bang? Penulis kitab suci itu semua orang Israel bang, orang Yahudi, bukan orang Yunani. Iya, memang benar itu. Tapi Lalu kan kenapa ada kamu Ada nggak itu- mengikuti pola Ibrani? Kenapa kamu mengikuti pola Arab dan pola Yunani? bukan pola Arab Yunani itu saya bilang tadi kan dalam bahasa kitab sucinya kan ada yang di bahasa Aramaik, ada juga yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani.
Lah itu kan bahasa terjemahan. Nah, Ya, sedangkan memang para rasul itu terjemahan. ketika menulis kitab suci itu kan dalam bahasa Ibrani, karena mereka berbahasa Ibrani. Di situ Ya, nggak ya. ada mereka mengubah nama Yahweh menjadi Allah, nggak ada. Lalu kenapa kamu menyebut Allah? Itu terjemahan orang LAI. Kenapa LAI sudah mengikuti yang dibuat oleh Abdul Qadir Munsi, yaitu seorang Islam yang menerjemahkan kitab suci dari Israel ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Dialah yang memasukkan nama sesembahannya ke dalam terjemahan kitab suci dari Israel itu. Makanya orang LAI pun sampai sekarang ikut-ikutan menyebut nama sesembahan bangsa Arab ke dalam kitab suci dari Israel. Sementara Bapak melarang, nggak boleh menyebut itu. Jadi selama ini kenapa abang itu ngeyel? Karena selama ini memang sudah dibutakan dengan ajaran-ajaran dari LAI, yang dimana LAI telah mengubah nama Bapak Yahweh menjadi Allah. Dan mereka juga mengikuti terjemahan Yunani, di mana orang Yunani, orang Romawi telah mengubah nama Yeshua HaMashiach menjadi Yesus Kristus. Sementara kita harus mengikuti pola Ibrani karena kitab suci kita dari Israel. Pengajaran ini enggak kalian dapatkan di gereja. Karena apa? Pendeta kalian sudah didoktrin bahwa para rasul itu telah mengubah nama Yeshua HaMashiach menjadi Yesus Kristus. Sudah didoktrin. Sementara Bapa di sorga tidak pernah mengubah namanya Yahweh Yeshua HaMashiach menjadi Yesus Kristus atau menjadi Allah. Nggak pernah. Malah dilarang. Dilarang, nggak boleh menyebut nama ilah bangsa-bangsa lain, termasuk sembahan bangsa Arab, yaitu Allah. Nggak boleh. Nah, Kak, itu konsep itu saya sampaikan lagi. Konsep ilah-ilah itu dulu kan pada masa dulu itu kan di bangsa Romawi itu kan ada dewa-dewi. Makanya hanya itu yang diterangkan dalam kitab suci, hanya satu. Yahweh itu hanya satu. Jadi kalau dilarang itu mengenai itu karena pada saat itu karena orang mengimani bahwa banyak yang namanya Yeshua HaMashiach itu konsepnya dulu. Banyak. Siapa dalam kitab suci yang bernama Yeshua HaMashiach? Bukan, hanya satu memang. Cuman kan supaya pengikut atau yang beriman kepada Yahweh itu yang satu itu dilarang menyebutkan ilah-ilah lain. Ilah-ilah lain yang dimasukkan di situ kalau nggak tahu itu dewa-dewi. Di zaman Yunani pun ada itu. Di Kekaisaran Romawi sebelum beralih mereka ke Kristenan, percaya kepada Yesus Kristus itu yang kekatakan itu Yeshua HaMashiach itu yang mereka percayai dewa-dewinya. Makanya ada dewa matahari, dewa bulan atau apa. Itu konsepnya. Makanya dalam kitab suci pun di kitab suci. Begini Bang, kalau abang itu berbicara itu pakai data dalam kitab suci. Itu bukan tadi, hanya orang dewa-dewa Yunani, bukan hanya sesembahan Yunani, semua sesembahan bangsa-bangsa di dunia ini Bapak sudah perintahkan tidak boleh sebut itu. Bapak melarang. Bapak itu menghendaki hanya namanya yang ditinggikan, dimasyurkan, dimuliakan, yang namanya adalah Yahweh. Dan Yahweh itulah Yeshua HaMashiach. Karena apa? Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umatnya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Baik, yang Yeshua HaMashiach sekarang itu menurut konsep kakak sekarang apa? Nggak ada menurut konsep Tuhan, nggak boleh dikonsep. Itulah kenapa orang Tritunggal itu nggak sesuai dengan kitab suci. Karena apa? Mereka berani mengkonsep Tuhan. Tuhan itu nggak boleh dikonsep. Kenapa? Dia real, dia nyata, Begini, dia Kak. esa. Begini Kak, kalau orang kakak mengatakan tidak bisa dikonsep, sudah saya katakan tadi, ya, Allah pencipta itu atau yang kakak imani Yeshua HaMashiach. Oh, Allah lagi. Yeshua yang kakak percaya bahwa Yeshua HaMashiach itu pencipta segala sesuatu. Kalau tidak bisa kita konsep atau bisa kita menerangkan dengan bahasa kita sendiri dengan bahasa itu bukan Allah. Ya Justru memang kita bukan pakai- Allah, karena kitab suci ini tidak pernah mengajarkan Allah, nggak pernah. Kenapa kau Lalu- konsep Tuhan? Begini Kak. Kenapa kau konsep Tuhan dengan pemikiranmu sendiri? Kenapa kamu Begini, nggak ajarkan sesuai dengan yang tertulis? Nah sekarang begini Kak,
orang kakak mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah nama pencipta segala sesuatu yang menciptakan langit dan bumi. Datang ke dunia juga mengatakan Yeshua HaMashiach. Bagaimana bisa kita menerangkan Yeshua HaMashiach itu sekarang? Ya sesuai dengan kitab suci lah. Baca kitab suci. Iya, orang Ya kakak dalam kitab sekarang suci Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Kitab suci orang kakak sekarang itu ini pertanyaan ini Kak ya. Pertanyaan, apakah memang hanya kitab suci perjanjian lama atau perjanjian baru? Dari Kejadian sampai Wahyu itu kitab suci ya. Ada 66 kitab. Itu semua kitab suci. Lalu bagaimana kita mengikuti Yeshua HaMashiach itu? Kalau menurut konsep kakak sekarang? Nggak ada Kalau menurut bisa- konsep saya, menurut kitab suci Ya, kita oke lah, menurut kitab suci. Kalau tidak bisa kita menerangkan bahwa dia adalah putra atau anak Yahweh itu sendiri. Yeshua Karena begini. HaMashiach itu putra Elohim. Iya, Tetapi entah dia putra adalah atau- Elohim itu sendiri. Bukan jadi konsep Ya. jadi Trinitas. Lalu itu tadi kan konsep ketika dia datang ke dunia. Oke, saya ikuti konsep kakak bahwa dia namanya adalah Yeshua HaMashiach. Ketika dia naik ke surga juga, apa dikatakan di situ dia? Ya apa? Nah, itu saya tanya Kak. Apa nggak bisa kita bilang dikatakan itu adalah Roh Kudus? Yeshua HaMashiach naik ke surga kembali kepada wujudnya adalah roh yang adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Dia menyertai kita dengan apa? Dengan rohnya, yaitu Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri. Lalu begini, Yeshua HaMashiach sehakikat itu kan, ketika datang ke dunia, Yeshua HaMashiach itu satu hakikat. Lalu Roh Kudus itu datang dari mana? Apakah dari Yahweh atau bagaimana? Sesuai Yeshua dengan kitab HaMashiach, suci aja, Bang. Makanya baca kitab suci. Roh Kudus itu datangnya dari mana nih? Yohanan 20 ayat 22. Dan setelah mengatakan hal itu, dia mengembuskan nafas dan berkata kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus." Berarti kan Roh Kudus itu keluar dari diri Yeshua HaMashiach. Makanya Roh Kudus itu rohnya Yeshua HaMashiach, Bang. Nah, oke Kak. Dan itulah konsep, kalau kami sebagai Katolik, itulah konsep Trinitas itu. Nggak ada Trinitas di situ, Bang. Aduh Tuhan. Iya, orang kata mengatakan tidak, tapi Itu untuk bukan kami- Trinitas, Bang. Aduh. Aduh. Itu yang saya bilang tadi Kak. Yang saya pahami. Harus kakak aku juga konsep pemikiran saya paham. Jangan dipaksa loh. Saya paham, Kita kan Bang, beda tapi itu bukan pemahaman. Trinitas. Ketika ketika Yeshua HaMashiach mengembusi para rasul itu Roh Kudus, Yeshua HaMashiach berkata, "Terimalah Roh Kudus." Itu bukan Trinitas. Tuhan, tolong Nah. ampunilah dia. Itu yang saya bilang tadi. Itu konsep Trinitas untuk kami. Itu tadi. Makanya saya terangkan dari awal. Dari Itulah kalian. Nah, konsepnya. kalau begitu di mana lah tertulis di situ Trinitas, Bang? Nah, itu di kitab suci tidak terus, tapi itulah ajaran Bapak Gereja melalui doktrin ditetapkan bahwa konsep Siapa Bapak Trinitas- gerejamu, Bang? Nah, Bapak gerejamu siapa namanya? Saya belum tahu namanya Kak. Termasuk Santo Agustinus, Santo Thomas. Itu bapak-bapak gereja itu yang mempertahankan iman itu. Santo Thomas itu orang mana itu? Orang Yahudi lah atau orang Yunani, saya tidak tahu sejarah itu. Lah, Itu kok masih bingung, saya Bang? bilang Jadi yang jelas yang mana sih? Kalau Rasul Thomas, Santo dia itu orang Agustinus. Yahudi, dia itu tidak mengimani Tritunggal, dia mengimani Yahweh itu Esa. Makanya Yeshua HaMashiach dipanggil Yahweh Elohim.
Yohanes 20 ayat 28. Rasul Thomas berkata begini kepada Yesua, "Ya Tuhanku, ya Yahwehku dan Elohimku." Jadi Yesua masih adalah Yahweh yang Esa, bukan Trinitas. Sudah paham? Baiklah. Oke. Semangat Bang belajarnya Bang ya. Jangan Ya, terima kasih lah. Sudah sedikit tahu saya tentang konsep apa yang Kak sampaikan sih. Kenapa mati Kak? Halo. bentar dulu Bang. Sana. Oke Bang ya, jadi sesuai dengan kitab suci, Yahweh itu Esa ya, tidak pernah kitab suci mengajarkan Trinitas. Trinitas itu ajaran pagan Yunani si Tertullianus ya. Oke. Ya, terima kasih Bang. Adonai Yesus Hamasiah memberkatimu. Yo, amin. Nggak muncul ya. Nyalakan yang saya kirimkan undangan, nyalakan. Bentar yang mana itu undangan? Ya silakan Bapak channel.